Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian, kembali lagi di Jurnalisme TV bersama saya Anissa Dwi Rahma Gisela yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang bermulai pada 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda tersebut sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs sendiri memiliki tujuan mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dashboard SDGs merupakan visualisasi capaian indikator dari 17 tujuan SDGs Indonesia yang sebagian besar adalah indikator pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu dari 17 SDGs adalah energi bersih dan terjangkau. Energi bersih dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. SDGs ini bertujuan untuk mencapai dan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan modern. Bagaimana perencanaan dan distribusi energi bersih dan terjangkau tersebut? Mari simak liputannya. Terkait pendistribusian, salah satu pihak PLN UPT Bogor, cabang unit transmisi Garda Sukabumi, menjelaskan program distribusi menggunakan energi ramah lingkungan. Tema energi bersih, PLN itu sangat mendukung ya. PLN juga saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakkan yang namanya green energy. Jadi kita mengutamakan energi pembangkit yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, khususnya di lingkungan PLN kita di penyaluran ULT Sukabumi, UPT Bogor, kita ada pembangkit yang ramah lingkungan. Salah satunya itu ada PLTP Salak Baru, ada Star Energi, terus ada PLTA Uru. Itu pembangkit yang ramah lingkungan karena dia memanfaatkan panas bumi atau geothermal. Ya, itu salah satunya. Inovasi dari PLN sendiri untuk membangkitkan itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk membangun energi bersih dengan angin dan PLT panas sinar surya. Nah, itu salah satunya. Jadi dari pembangkitan kita support untuk melakukan perubahan ke arah situ. Lalu yang kedua, inovasinya dari pihak distribusi sendiri itu udah ada beberapa program, diantaranya itu pemilik mobil listrik itu bisa pasang stasiun pengisian. Bisa pasang pengisian di rumah. Lalu dengan beberapa promo-promo yang lebih menarik. Mungkin kita lihat sampai tampaknya energi bersih yang terjangkau dan sudah diterapkan itu. Kebetulan bulan kemarin itu dari Direktur Utama PLN Pak Darmawan ya, itu memang mendukung yang pertama terkait energi bersih dan terjangkau. Lalu yang kedua, dengan adanya mobil listrik yang sudah dijelaskan sama Mas Reddy, itu kemarin melaunching. Jadi program ini bukan sekedar rencana ya, jadi karena fitur-fiturnya juga sudah dilengkapi dan difasilitasi oleh PLN Mobile aplikasi, jadi jangan lupa download ya. Nah, itu udah di launching, direalisasikan, dan nanti kedepannya pun kan kita tidak mungkin ya tergantung pada energi yang udah primitif lah istilahnya, fosil dan sebagainya, yang pasti itu kan akan habis pada waktunya kan ya, dari minyak dan sebagainya. Jadi launching itu sudah ditetapkan, dan beberapa unit sama halnya yang di unit pelayanan Sukabumi yang distribusi itu kan memang ada stasiunnya, karena itu memang salah satu target kita. Jadi setiap unit itu akan dikerahkan supaya bisa mengaplikasikan motor listrik, sepeda listrik, dan beberapa produk istilahnya. Produk PLN itu kita sumbangsi juga ke UMKM.
Dari sektor pendidikan, pihak Wakasek, Sarana dan Prasarana SMA Negeri 5 Sukabumi pun menjelaskan pendistribusian energi yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan di lingkungan sekolah. Ya, oke, baik. Sebelum terkait dengan masalah distribusi, mungkin kita harus pahami dulu bahwa energi bersih ini adalah energi yang berasal dari alam ya, bisa dari air, angin, matahari dan sebagainya, yang tidak memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap orang atau masyarakat. Nah, distribusi energi bersih di sini, pertama energi listrik, kita menggunakan listrik yang menggunakan PLTA, berarti energi ini kita tidak menggunakan energi yang berdampak, misalkan tidak menggunakan genset atau apa itu kan berdampak, tapi kita menggunakan energi listrik yang dari PLN. Kemudian untuk energi yang berupa air kita menggunakan sumur bor gitu, yang didistribusikan ke tempat-tempat yang memang memerlukan air. Nah, juga ada disiapkan untuk penampungan dari limbah-limbah air tersebut. Untuk mengenai SDGs ini, kita berupaya untuk melihat bagaimana perputaran energi yang ada di sekolah ini, terutama dalam mengalirkan limbah-limbah air yang ada di lingkungan ini, karena kita tahu bahwa daerah ini adalah rawan banjir, sehingga kita perlu berbagai serapan-serapan untuk untuk menyimpan air itu. Kita ambil air-air tersebut, kemudian diamankan, yang nantinya untuk cadangan air kita ke depan. Pihak Wakasek Humas pun memberikan pendapat tentang penggunaan energi untuk masyarakat. Energi sudah terjangkau, sangat setuju kalau digunakan untuk penggunaan bagi rakyat di Indonesia ya. Karena apa? Dengan energi bersih kayak yang sudah saya sebutkan itu, satu tidak mengotori lingkungan, yang itu. Cuma yang kedua, terjangkaunya itu masih sulit. Karena apa? Tadi saya sudah ngomongkan ya, alatnya tersebut apakah sudah bisa digunakan oleh seluruh rakyat atau belum? Kalau si alatnya sudah digunakan oleh rakyat, itu sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia, karena bahan energinya murah meriah, kalau tidak terjangkau itu karena cuma untuk saat ini alatnya itu yang belum bisa. Gitu. Ya, contohnya kan sekarang energi surya digaungkan dalam program pemerintah, tapi belum bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena keterbatasan dana untuk menggunakan alat tersebut. Informasi yang dipaparkan tersebut sekaligus menjadi penutup dari berita yang saya sampaikan di siang hari ini. Saya Andisa Dwi Rahmagisela, selaku pembawa acara Jurnalisme TV, pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa.